Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, siapa sangka seorang ibu yang tadinya trauma luar biasa sampai takut sekali membuka HP karena dikejar-kejar tagihan, tiba-tiba hidupnya berubah total menjadi penuh keberkahan hanya dalam waktu yang singkat. Mungkin kita sering mendengar cerita orang bisa sukses karena faktor duniawi, tapi kisah yang satu ini murni tentang jalur langit. Ini adalah kisah nyata tentang Ibu Oneng, seorang pejuang keluarga dari Jawa Barat yang sudah berada di titik paling bawah, tetapi berhasil menjemput pertolongan Allah melalui amalan yang mungkin selama ini kita anggap biasa saja. Bayangkan, kita berada di posisi beliau. Sudah kena tipu jutaan rupiah, harus menanggung hutang bank puluhan juta milik mertua, ditambah lagi usaha sedang sepi-sepinya. Rasanya seperti dikepung masalah dari segala arah, bukan? Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Allah memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka melalui sebuah amalan yang dilakukan dengan sangat istiqomah dan penuh dengan keyakinan. Ibu Oneng membuktikan sendiri bagaimana lantunan sholawat yang dibaca ribuan kali dalam sehari bisa mengubah nasibnya secara drastis. Dari yang tadinya takut melihat notifikasi HP, berubah menjadi banjir kemudahan. Mulai dari motor baru yang datang sebagai hadiah, sampai hutang yang lunas dengan jalan yang begitu indah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih sebenarnya sholawat yang beliau baca, berapa jumlah pastinya, dan bagaimana beliau tetap bisa mengamalkannya di tengah kesibukan warung nasi yang luar biasa. Nah, teman-teman, pastikan jangan skip video ini sampai akhir, karena siapa tahu pola yang dilakukan Ibu Oneng ini adalah jawaban yang selama ini kita tunggu-tunggu. Jadi begini kisahnya, teman-teman. Ujian hidup Ibu Oneng ini bermula di tahun 2021. Di saat situasi ekonomi sedang sulit, Ibu Oneng dan suaminya justru diuji dengan musibah terkena tipu belanja online. Nilainya sekitar 3,4 juta rupiah. Bagi sebagian orang mungkin angka ini kecil, tapi bagi Ibu Oneng saat itu, uang tersebut sangat besar karena menyangkut nama baik suami. Kejadian ini meninggalkan luka batin yang sangat dalam. Ibu Oneng sampai trauma hebat nih, teman-teman. Selama setahun penuh, beliau ketakutan setiap kali melihat handphone. Setiap ada bunyi notifikasi, jantungnya berdebar kencang, badannya gemetar karena takut itu adalah kabar buruk atau tagihan. HP yang harusnya jadi alat komunikasi malah jadi sumber kegelisahan yang luar biasa bagi beliau. Namun, ujian seolah datang bertubi-tubi. Ibu mertua yang sangat beliau sayangi ternyata terjerat hutang bank sebesar 24 juta rupiah yang sudah menunggak 4 bulan. Surat peringatan sudah datang ke rumah, dan kita tahu sendiri ya, teman-teman, betapa sesaknya dada kalau pihak bank sudah mulai menagih. Karena hati Ibu Oneng ini sangat mulia, beliau tidak tega melihat mertuanya menderita. Akhirnya, dengan penuh keikhlasan, beliau menjual motor satu-satunya seharga 8 juta rupiah demi membantu mencicil hutang mertuanya itu. Beliau memilih mendahulukan bakti kepada orang tua di tengah kesulitannya sendiri. Puncaknya terjadi di akhir tahun 2023. Mereka mencoba berikhtiar dengan membangun kontrakan memakai pinjaman bank. Tetapi qadarullah, kontrakan itu malah kosong, tidak ada yang menyewa. Sementara itu, Ibu Oneng harus berjuang di warung nasinya dari pagi buta sampai jam 11 malam setiap hari. Fisiknya luar biasa lelah, batinnya tertekan karena merasa uang hasil kerja kerasnya habis begitu saja untuk menutup bunga bank. Bayangkan, teman-teman, sudah kerja keras banting tulang, tetapi hutang bukannya berkurang, malah terasa semakin terjerat. Di titik inilah Ibu Oneng merasa benar-benar kehilangan ketenangan hati dan hampir putus asa menghadapi keadaan. Setelah berada di titik jenuh dan hampir putus asa, Ibu Oneng akhirnya menyadari bahwa ikhtiar bumi saja nggak cukup. Beliau pun mulai mencari jalan keluar melalui jalur langit. Titik baliknya bermula saat beliau tidak sengaja menemukan tayangan tentang keajaiban sholawat. Dari sinilah Ibu Oneng mulai mengamalkan sholawat Jibril Sallallahu ala Muhammad. Beliau tidak melakukannya dengan setengah hati, teman-teman. Di awal perjalanannya, Ibu Oneng mulai mendawamkan sholawat sebanyak 1000 kali setiap hari. Meskipun jumlah ini sudah cukup banyak bagi orang awam, Ibu Oneng merasa hajatnya sangat besar, sehingga beliau pun mulai menambah dosis sholawatnya.
Perubahan besar terjadi saat beliau mulai rutin menyimak motivasi dari Ustadz Mukhlis Marshall. Semangatnya terbakar dan beliau menaikkan jumlah bacaannya menjadi 6.000 kali setiap hari. Teman-teman bisa bayangkan, beliau melakukan ini di sela-sela kesibukan melayani pembeli di warung nasi dari pagi sampai jam 11 malam itu tadi teman-teman. Bahkan puncaknya terjadi saat memasuki bulan Ramadan. Ibu Oneng merasa harus lebih ngotot lagi mengetuk pintu langit. Jumlah sholawatnya naik drastis dari 10.000, 15.000, sampai pernah mencapai angka 27.000 kali sholawat dalam sehari semalam. Beliau bahkan sempat bercerita pernah terjaga sepanjang malam, nggak tidur demi terus bersolawat karena besoknya ada tagihan yang harus dibayar, sementara uang di tangan tidak cukup. Tetapi rahasia keberhasilan Ibu Oneng bukan hanya pada jumlah solawatnya saja nih teman-teman. Beliau mengimbangi solawat dengan perbaikan ibadah lainnya secara total. Yang pertama, beliau sangat menjaga sedekah subuh. Bahkan dalam kondisi paling sulit sekalipun, beliau tetap memaksakan diri untuk berbagi. Yang kedua, beliau memperbaiki kualitas sholatnya. Jika dulu sering menunda sholat karena sibuk di warung, kini beliau berusaha keras sholat tepat waktu. Yang ketiga, beliau merutinkan sholat sunnah, qobliyah, dan ba'diyah, bahkan mengajak anak-anaknya untuk ikut menjaga sholat sunnah tersebut. Beliau juga mengamalkan sholat malam atau sholat tahajud sebagai bentuk pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah paket lengkap antara zikir yang ribuan kali dengan perbaikan ibadah wajib dan sunnah yang sangat disiplin. Beliau benar-benar menggantungkan seluruh nasibnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, inilah bagian yang paling membuat kita merinding sekaligus terharu. Setelah Ibu Oneng memutuskan untuk mengetuk pintu langit dengan puluhan ribu sholawat setiap hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menunjukkan kekuasaannya melalui jalan-jalan yang benar-benar tidak terduga. Perubahan pertama yang beliau rasakan bukan hanya soal materi, tetapi ketenangan hati yang luar biasa. Beliau yang tadinya trauma melihat HP, kini mulai berani membuka diri dan merasa jauh lebih tenang menghadapi hari-hari di warung nasinya. Namun, kejutan yang sebenarnya baru saja dimulai. Berkah sholawat itu mulai merembet ke karir suaminya. Tanpa disangka-sangka, suami Ibu Oneng mendapatkan kenaikan jabatan dan menjadi asisten supervisor yang tentu saja diikuti dengan kenaikan gaji dan juga tunjangan. Ini adalah jawaban pertama Allah untuk memperbaiki ekonomi keluarga mereka. Keajaiban berikutnya datang menyentuh masalah tanah dan hutang mertua. Tanah milik ibu mertua yang selama ini sulit sekali terjual, tiba-tiba laku dibeli oleh kerabat sendiri dengan sistem cicilan yang sangat memudahkan. Dari hasil penjualan tanah itulah, hutang bank sebesar 24 juta rupiah yang tadinya membuat mereka sulit tidur, akhirnya bisa dilunasi sepenuhnya. Tapi ada satu kejadian yang membuat Ibu Oneng sampai tidak percaya nih teman-teman. Masih ingat kan kalau beliau dulu rela menjual motornya demi mertua? Nah, ternyata Allah ganti dengan cara yang lebih indah nih teman-teman. Ibu mertuanya tiba-tiba membelikan Ibu Oneng satu unit motor baru sebagai hadiah, yaitu motor Vario. Beliau tidak pernah meminta, tidak pernah berharap, tetapi Allah menggerakkan hati mertuanya untuk mengembalikan apa yang pernah beliau ikhlaskan dulu. Puncaknya adalah saat Ibu Oneng diuji dengan tagihan jutaan rupiah yang jatuh tempo, sementara di tangan beliau hanya ada uang 50.000 rupiah. Bukannya panik, beliau justru menyedekahkan uang terakhirnya itu kepada anak yatim sambil terus kencang bersolawat semalam suntuk. Hasilnya, esok harinya ada seseorang kerabat yang tiba-tiba menawarkan pinjaman tanpa riba dan tanpa bunga yang boleh dibayar kapanpun saat beliau sudah punya uang. Tidak hanya itu teman-teman, kejutan-kejutan kecil seperti voucher belanja gratis, kiriman makanan untuk anaknya, sampai teman lama yang tiba-tiba melunasi hutang masa lalunya sebesar 500.000 rupiah mengalir begitu saja nih teman-teman. Ibu Oneng membuktikan sendiri bahwa ketika kita mendahulukan Allah melalui sholawat, maka Allah akan mengurus semua urusan kita dengan cara yang paling manis dan tidak terpikirkan oleh logika manusia.
Teman-teman semuanya, dari kisah Ibu Oneng ini kita bisa belajar satu hal yang sangat mendalam, bahwa bagi Allah tidak ada masalah yang terlalu besar dan tidak ada hutang yang terlalu menggunung untuk dilunasi. Terkadang Allah membiarkan kita berada di titik paling bawah bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk memaksa kita berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri dan mulai totalitas bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Oneng sudah membuktikannya saat beliau menyerah pada keadaan, tetapi beliau menyerang dengan solawat. Disitulah pertolongan Allah datang bertubi-tubi. Solawat puluhan ribu kali bukan sekedar angka, tetapi itu adalah bentuk ngototnya seorang hamba yang sangat berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin punya masalah yang berbeda-beda. Ada yang sedang terlilit hutang, ada yang sedang sakit, atau mungkin ada yang rumah tangganya sedang diuji oleh Allah. Melalui video ini, saya ingin mengajak teman-teman semua, mari kita mulai merutinkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu langsung 27.000 kali seperti Ibu Oneng kalau memang belum sanggup. Mulailah dari jumlah yang kita bisa, tetapi lakukan dengan rutin dan istiqomah. Karena sholawat itu seperti ketukan pintu. Kalau kita ketuk terus-menerus tanpa henti, tidak mungkin sang pemilik rumah tidak membukanya untuk kita. Sholawat adalah magnet rezeki, sholawat adalah penenang hati, dan sholawat adalah jalan pintas menuju keajaiban yang selama ini kita anggap mustahil. Nah teman-teman, terima kasih ya sudah menyimak video ini sampai selesai. Saya berdoa, semoga siapapun yang menonton video ini dan sedang mengalami kesulitan, semoga Allah segera memberikan jalan keluar yang indah seperti jalan keluar yang diberikan kepada Ibu Oneng. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah ya teman-teman. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga atau sahabat yang mungkin saat ini juga sedang butuh penguat hati. Mari kita lantunkan sholawat agar hidup kita semakin penuh dengan keberkahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.